Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Rehat Renungan Harian Toraya, edisi 11 Agustus 2022. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan, mari dengan penuh kerendahan hati kita berikan waktu kita walau sejenak untuk kembali mendengarkan suara Tuhan dari dalam firman-Nya. Firman Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu, hari ini, dan selama-lamanya. Menyambut firman, mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu telah tersedia untuk kami baca dan renungkan. Sukacitakan kami dengan firman-Mu, dan firman Tuhan senantiasa menguatkan kami menjalani berbagai karya kerja dan pelayanan. Berbicaralah, kami sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab dari Yesaya 2 ayat 12 sampai 22. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan, untuk menghukum semua pohon aras di Libanon yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang, dan menghukum semua pohon terbantin di Basan, untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi dan semua bukit yang menjulang ke atas, untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi dan semua tembok yang berkubu, untuk menghukum semua kapal Tarsis dan semua kapal yang paling indah. Manusia yang sombong akan ditundukkan, dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sedang berhala-berhala akan hilang sama sekali, maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu dan ke dalam liang-liang di tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya pada waktu Ia bangkit menakut-nakuti bumi. Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar, dan ia akan masuk ke dalam lekuk-lekuk di gunung batu dan ke dalam celah-celah di bukit batu terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya pada waktu Ia bangkit menakut-nakuti bumi. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Amin. Tema rehat di hari ini dengan judul kesombongan. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, sombong adalah sikap memandang diri sendiri lebih besar daripada orang lain, menghargai diri secara berlebihan, atau menganggap diri lebih sempurna dan orang lain penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Seorang teolog bernama Reinhold Niebuhr menegaskan persoalan teologis dari kesombongan dengan menyebutnya sebagai dosa yang pertama dan terutama. Mengapa?
karena dalam kesombongan manusia cenderung meninggikan diri dan dapat terjebak mentuhankan dirinya. Yesaya menubuatkan tindakan Allah bagi orang-orang yang sombong, bahwa Allah akan menghukum orang-orang yang angkuh, congkak, dan meninggikan diri. Keangkuhan ini lahir dari berbagai karya cipta manusia yang membuat manusia memuliakan diri secara berlebihan. Yesaya menggambarkan pohon-pohon terbaik, bukit-bukit yang menjulang, tembok pertahanan yang kokoh, dan kapal-kapal saudagar yang megah sebagai sesuatu di mana manusia merasa hebat dan merasa terlindungi dengan segala apa yang dihasilkannya. Lalu Yesaya menegaskan bahwa tidak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan. Hanya Dialah tempat perlindungan yang kokoh. Karena itu Allah akan merendahkan segala kemegahan manusia dan meletakkannya di dalam celah-celah bukit batu. Allah melakukan itu semua untuk menundukkan orang-orang sombong, merendahkan orang-orang angkuh, dan menandaskan bahwa hanya Dia yang Maha Tinggi. Sahabat Rehat, nubuat Yesaya menegaskan bahwa dalam kesombongan sesungguhnya kita telah merampas kemuliaan Allah. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah bukan untuk menjadi sama dengan Allah, melainkan untuk memuliakan Allah melalui seluruh laku kita. Kesombongan dibenci oleh Allah karena di sana ada godaan untuk menjadi sama seperti Allah. Amin. Mari berdoa. Syukur atas firman yang sudah menyapa di hari ini, bahwa tidak ada yang lain untuk disembah dan dipermuliakan selain Engkau saja Allah dan Tuhan kami. Ada banyak hal yang merupakan karya cipta manusia. Manusia boleh menorehkan perkara-perkara yang luar biasa, tetapi Tuhan jauh lebih besar. Engkau Allah yang tidak tertandingi oleh apapun juga. Kiranya sebagai anak-anak Tuhan, senantiasa merendahkan diri di hadapan-Mu, mengakui kebesaran Tuhan, dan juga menjauhkan kesombongan dari dalam kehidupan ini. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu. Dengan firman Tuhan, ketika kami lakukan di kehidupan ini, maka kami adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang sungguh-sungguh menikmati kasih kebaikan Tuhan di kehidupan ini. Bapa di sorga, peliharakan anak-anak Tuhan di hari ini yang mempersiapkan diri untuk kembali ke dalam pekerjaan, dalam usaha-usaha yang boleh diupayakan. Tuhan akan memberkati, dan setiap anak-anak Tuhan terus bekerja dengan penuh rasa syukur kepadamu. Tuhan pun terus mengasihi anak-anak Tuhan yang terbatas karena banyaknya persoalan kehidupan ini, karena sakit penyakit, dan juga karena duka cita. Bersama dengan Tuhan, anak Tuhan terus dimampukan untuk menjalani setiap realita kehidupan yang ada
dengan mata iman yang tertuju kepadamu. Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Segala dosa keterbatasan kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian sapaan renungan harian Toraya di hari ini. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.